Dami di bala masuhuru siap saluhun naruha iba mangaramuti ate-ate dohon ikirapuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita sambutkan. Urian Tuhan barita nauli usaha dijamita di Kuta Sadario Neden siap surat di Apostel Paulus Uria Rom Bintu 10 Mamukama siap ayat 2 Tohas ayat 10 Tujahau manatap surat isi songonok makdidok Odo tahedok Talpedo di hohatai di bagasan pamangammu dohon di bagasan rohabdo ido hata haporsiauni nahu baritau kami ay malua maho mulo di patatomon pamangami Tuhan Yesus tuhun di haporsiai rohab nau di pahengi di bana ibana siana kanamate ay rohai do posea asal hati gorang pamangani do makatindakon asa Tuhan wau ay didok surat ido dan si pailau masa naporsea di ibana ay danganong ibar di jagudi manangguring ay sadaro Tuhan bisa dudukna nau marbasa-basahon siang hamorauna tu saluhun akan nama jauh ibana ay malua do ganuk nama jauh gowarni Tuhan ido yang ko sahatna uriani Tuhan ta Sudeno hita na bumuliso, ulo kita mabiar, mulu magpuling handphone di jam 11. Mulu magpuling mah handphone di jam 11. Ulo do malupuk taroktok lumubi, molo nama teleponon natatanda manang keluar kata sendiri. Songon dengan nami mahasiswa at surah masuk telepon siang jam 11 porgin ikijang-ijam pakai ikijang-ijam 11 telponi muse siang na dua-dua na dibutang ulu tarokto ayahan masa kuasa ko pola to ngaborginon di telepon hau jadi tumpe songoni di dalam hati kecil pun kita masih berharap arong dotong pakirimon saya unang maniak barita naso debu bigiun ulang maniak barita nama baik kumbun roha lapatanna di dalam situasi yang tidak kita ketahui sekalipun kita tetap berharap akan ada hal yang indah akan ada sukacita jauh-jauhlah dari kita berita-berita yang tidak baik managam dohita di ganung gulbit di 10 tahun barita lasti roha barita nadinggan jalan marsikutu dohita taboto do barita na lasti rohai abong do markide hatani Tuhan ta evangelium firman Tuhan adalah berita sukacita Injil adalah berita sukacita sumber pengharapan sumber kekuatan sungguh sukun wasa sahat tutikyon tak sudero pejolma nama calo barita lasti roha markide haluaw namin atupan ni Tuhan Yesus jalarong do pejolma dung dicaloi haduan itari konibara. Ternyata persepsi-persepsi seperti ini menghantarkan kita kepada sebuah kenyataan yang sangat realistis. Berita sukacita yang kita harapkan terus terjadi dalam hidup kita bukan berarti mengesampingkan duka cita yang akan datang ke dalam hidup kita. Artinya harapan kita untuk selalu mendapatkan sukacita, tapi belum tentu sukacita akan terus datang ke dalam diri kita. Jalan omma konteks uria roh hati-hati. Pengharapan mereka ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan, mereka katakan kami akan mendapatkan keselamatan seperti yang dikatakan oleh para rasul. Kami akan dibebaskan dari segala pergumulan. Mereka terima itu. Dengan mentah mereka terima itu. Dan mereka lakukan sebagaimana seorang Kristen. HP nama sahati ai
ada dua peristiwa pilu. Dua peristiwa yang menyakitkan. Dua peristiwa yang membuat mereka sifatnya munggil haporsional. Terkadang ingin meninggalkan iman mereka sebagai pengikut Kristus. Situasi apa mana nyadupi nasida. Nah parjolo mengadupi ala Kristen nasian Yahudi. Artinya sesama mereka sendiri menjadi sebuah hambatan, menjadi sebuah tantangan kuasa. Ala abang do pangatusion halak nasian Yahudion tumimpo pati sian Kristusi. Seolah-olah ditikinang jinalo Yesus di ununa gabe di pasiding ma pati. Jadi seolah-olah Kristen itu tanganong sahalana. Ala suarong patik di nasida dan di ihuto be ono 110 patik nadong di ala Yahudi. Jalarong lebih pemikiran nasida ira sarupa do molo halak nang terbiasa manang di pasomal diajari itu nasida madok dirina nadumenggan atau ada pengajaran dari orang tua bahkan dari gereja menyatakan kamu yang terbaik, yang lain itu di bawahmu, usung-usungna selalu doi mana mandokku. Saya yang terbaik, saya yang terbaik. Ido nani hilala ala Kristen nasian Yahudi. Mereka merasa sangat-sangat sempurna sekali. Saya sudah orang Yahudi, saya Kristen lagi. Saya sudah laksanakan hukum Taurat dan saya juga menerima keselamatan. Gabe masalah maot siang ala Kristen nasosia Yahudi. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang mereka hadapi ini tercatat dalam sejarah menghadapi halak Rom. Sejarah dunia ketika kekaisaran Romawi berkuasa di dunia ini pada tahun 64 Masehi, Kaisar Nero melakukan kekerasan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Dan tidak hanya kekerasan, orang Kristen saat itu difitnah. Di patupa Kaisar Nero nama nutung akka bangunan hati hai. Laos didok nasida ala Kristenido nama nutungi. Ala Kristenido sudah nama nutungi. Jadi korban manasida dibunuh dilele. Inilah permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Meskipun pengharapan mereka adalah pengharapan keselamatan, pengharapan sukacita, tapi kenyataan mereka hadapi hal-hal yang sangat menyakitkan. Ubahenima di pasingo apostel Paulus markite surat melatu Romo tidak ondolan na Kristus nama mitori nasa hati gora dada kesal jalanang patik haluau alai Kristus sendiri do. Ubaheni asalatu makas kita lau kabagas suatu bugon arung mahira 2 poin nabui gabidalat tuhita pamurahon mangatusi terbukon naparjono haporsiai ma Kristus si paduai. Haporsiai ma Kristus si paduai. Ini benar-benar mau mengatakan bukan hanya perkataan, tapi juga benar-benar mengimani bagaimana Kristus sebagai juru selamat. Hubuam mahita tu situasi naukya daulahon. Isarana songonau sendiri bodoh wadubi rangan dia kaparung kilon manang kurasi itu nak wadubi lau doa usada inganan manang tu kamar manang tu dia nijem manang tu dia bi asal makolan sahalak niwes marangan-angan mawisi marangan-angan upahomop diriku tang binoto kita pangulau nesomoni menjauhkan diri dari orang lain mencari ketenangan sendiri ditiki pinahohom rohao tanpa disadari seolah-olah ubegema tiga-tiga suara nama katai dua. Ada suara yang mengatakan hal-hal yang baik, ada suara yang mengatakan hal-hal yang buruk, ada suara yang menyejukkan hati, ada suara yang membuat diri kita panas, ada suara yang membuat kita membenci seseorang. Ada suara yang membuat kita merindukan seseorang. Dan tanpa disadari suara-suara yang ada dalam hati kita yang kita dengarkan itu membawa kita kepada sebuah perasaan. Dan melalui perasaan itulah kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Omana naking suara siat bagasan roha.
Ubah ini ketika kita merasakan suara-suara itu, mendengar itu, terjadilah yang dikatakan konflik batin. Ketika konflik batin ini menjadi rumit karena apa? Tapasoku, isarana. Adong mai mana slek tudonganna. Merunut di dalam hati. Apakah aku harus meminta maaf kepada dia atau tidak? Ketika aku mau meminta maaf, tuh madi rohana, auto mau. Udah ko berjulu magino maaf si ay mana na salah ako na salah. Hape suara na asing madokon dang salay. Tuhan Yesus sendiri be urudu imana di parsilakon law manesa dosa di jolma berkumpul maisi. La ipasobu imana ujungna gabi bingung makar bulung mo. Orang yang sering membiarkan konflik batin dalam hidupnya, dia akan susah tidur. Itu ciri pertama. Nah, kedua, busi saum mai mana makadupi. Mulu pajupang dongan naik yang bermasalah dengan dia akan bingung. Waduh, mangidu mabo manang daw. Waduh, masuk kudo manang daw. Ujung-ujungnya stres sendiri. Karena itu konflik batin ini harus kita selesaikan dulu. Bukan berarti kita harus mendiamkan suara-suara yang ada dalam hati kita, tapi kita harus lebih objektif melihat, mendengar siapa yang benar, suara manakah? Suara Tuhan. Dan bisa kita kendalikan. Inilah yang harus saya lakukan. Asa dia mabui kita, mabigi takas kita manirakon, odo suara dito di perbadia, odo suara di sikulisi, somot dia caranya. Tapasau kalsumpal dong makatahon, jala makatahi dong Tuhan. Antar sarupa dua manginang, at sudah dijawab, lau mainat tatu bajak, olan mangalak ke mana sida, roh jauh, tung pedang begi suara di kareta alai, lakani patna, ngahudad. Langkah kaki istri saya pun saya sudah kenal karena kami dekat. Apalagi mah suarana, sarupa baru kita, molo jodoh kita tuh sasalah jolma, parlakana peta apil tuh. Apalagi suaranya. Ke manusia lain, ke orang lain kita bisa seperti itu, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita semakin mengenal siapa itu Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, tamasomal kita, lam tamadonok diri Tuhan ini, tamotodo, dia do suarana, dia do suara disimulis, napasumasumat do suara ni dodi. Karena itulah ketika konflik batin ini terjadi, kita harus melihat tolak ukur adalah Kristus itu sendiri. Idona dinokon di turpukta di ayat 2 dibuka rohata talpero di rohatai. Firman itu dekat padamu. Melalui suara-suara yang sering kita dengar dalam hati kita, sebenarnya kita dekat dengan Tuhan. Sebenarnya kita dekat dengan firman Tuhan. Yang sering terjadi, kita takut menghadapi yang terjadi dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan bungkam. Seolah Tuhan tidak bersuara, sebenarnya Tuhan bersuara dalam hati kita. Ubah ini mulu naung tatangingon, tapi ini suara Tuhan ini tahan tidak kumpa. Kita katakan apapun yang saya hadapi, saya akan dimampukan Tuhan. Bukan berarti kita akan dijauhkan dari ketakutan. Hondo kita kumabir mengadumi gudung dahulu. Pasti kita akan takut. Tapi ketakutan kita sudah diperlengkapi kekuatan oleh Tuhan. Iman kita menghadapi ketakutan itu. Jala ido nari dokon di ayat sia ay malua mahomolo di parhatokon pamangami Tuhan Yesusi ukut di hapor siai roham nam dipahihi di batai banget siya nakanamati. Saya mau angkat kepada ketakutan yang paling tinggi di dalam hidup manusia apa? Yaitu kematian. Yang paling menakutkan dalam hidup manusia adalah kematian. Alania kan? Puluh dan mati do pihita, nah tapi kiri somonon, mulu mati ya, berdering maetik madat denganku, mana main takku, baru amat takku, habis so mati do nah tapi kiri satu sih. Inilah ketakutan manusia, dan ini lumrah terjadi. Nah di dalam ketakutan itu ditegaskan, Kristus itu sudah dibangkitkan.
Molo porsia hita di bagasan Kristus, na parsidohot do hita hadulan dipahehe di mata. Inilah yang menjadi kepastian. Bukan logika mengerti ini, tapi iman. Saya mengimani Kristus. Dan saya imani ketika Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia, ido dalam nilai mata patuhot hadirionna. Bukan berarti Kristus adalah Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Tidak. Dia adalah Tuhan yang esa. Dia menunjukkan dirinya menjadi manusia, asa jono kita terima. Ubah ini hapus saima ibadah. Dan akar dari segalanya adalah hati kita. Dengarkan suara hati, dan itulah yang mencari keselamatan bagi hidup kita. Di bagasan Tuhan Yesus. Ima poin apa juru? Poin apa kedua? Dung tahap porsiai Tuhan Yesus sisi kedua. Kita harus katakan malua mahalak nami yang di Kristusi. Malua mahalak nami yang di Kristusi. Saya sudah beberapa kali menghadapi orang-orang bahkan yang sudah tua. Ketika dia sakit parah. Piak di puluman, ngamarumur ijak 70 tahun. Dang bakol beau matokon mak maluku tuibana. Ngarade ko inak lau mati. Ngaradi gua lau mati dan nagabi di Palawau sini. Upaya di sini pun somoni. Karena apa? Saya harus membawa mereka kepada sebuah keyakinan. Kita mengakhiri kehidupan kita, pun kita akan sampai kepada Kristus. Manua mahalang nanian di Kristus. Jala hubungan mahita tu situasi songonon. Adong tulu kasus. Namun ini kita makilala sada siana tuduon. Kasus ini terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Secara bersamaan di tempat yang berbeda. Kasus yang pertama, ada seorang mahasiswa yang terkenal cerdas dan energi. Dia pintar. Tapi pada semester 4 dia DO dari kuliahnya. Dia pintar tapi dia DO pada semester keempat. Jadi diselidiki Mbak, apa alasannya dia keluar, dia DO dari sekolah itu. Ternyata dia menginginkan masuk untuk ke sekolah kesenian. Ala-ala seniman, adong jiwa seni di mana? Nengi palaga si mana adong kuliah na markite perkuliahan di seni. Abe Roma among na daw iko pandida do. Iko pandida do. Molo seniman daw buhi umanguluan do. Ale molo pandida ngabuhi wonong muhami sugitu sulku kita. Mau tidak mau anak tersebut mengikuti perintah orang tuanya. Meskipun sebelum dia menuruti itu, dia bertengkar hebat. Dia sampai berkelahi. Dia maki bapaknya sendiri. Alai, gabi diodoi. Diodoi Pak. Masuk maimana kuliah di sekolah tinggi teologi. Dung masuk imana, dia menikmati pelajaran itu. Semester lapar juru. Dia menjadi mahasiswa yang nilainya tertinggi. Dia menjadi mahasiswa yang nilainya tertinggi di sekolah tinggi teologi tersebut. Karena nilainya tinggi, gabe mula mamuse rohana tua mana. Dan kembali terjalin hubungan yang akrab. Dia kembali akrab dengan bapaknya. Dan bapaknya pun senang, ternyata anakku sudah mau menuruti keinginanku. Tidak nama mana. Ngardalan mapartikian tiba-tiba muncul tubuh di rohana rasa penyesalan. Tumbuhlah rasa penyesalan di dalam dirinya. Dia ingat peristiwa ketika dia bertengkar hebat kepada ayahnya waktu mau masuk ke sekolah tinggi teologi. Diingat di mana nih? Nggak salah dia. Nggak sampai songone salku hataku tu bapakku neta. Menyesal. Karena dia terpukul oleh penyesalannya ini, Roma suara na asing medokot dakpo na salah. Bukan kau yang salah. Yang salah itu bapakmu. Karena apa? Dia suka-sukanya nyuruh kau. Kau kan sebenarnya nggak mau jadi pendeta. Kau kan mau jadi seniman. Tapi kau mau karena kau baik. Ujungnya munggil maimana. Dan gimana bini salahon. Habis natoras na bawa. Papa nama di salahon. Tidak. Semua ini terjadi karena bapakmu.
Aku berjanji ketika aku menjadi orang tua, aku tidak mau membuat anakku seperti ini. Kupaksa dia seperti yang apa aku pikirkan. Indah. Alani alanang dipersalah ma amungna, gawe sengaja madang di uto di mana berkuliahan di Umayyah. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada seseorang yang bersahabat, alai berbeda gereja. Ada seorang yang bersahabat, dua orang yang bersahabat tapi berbeda gereja. Karena saking kentalnya persahabatan mereka, satu di antara mereka itu pindah gereja. Dia pindah gereja, alai merdala partikian, tubuh ma di bagasan rohana. Gak maulah aku nanti dibilang orang aku ikut-ikutan masuk gereja A. Enggak. Gak mau aku ikut-ikutan masuk gereja A. Anu dokon anak somoni ikut-ikut enggak. Jadi alama biar doi mana di dokon halak somoni, apa sasi tong narang nama dokon di mana somoni. Ale tubuh sendiri do persoalan ini gimana? Ujungnya dipikiri mana mak? Iyalah, natua ini do pindah gereja, mulu gereja na isani monoton. Kalau nama tagiak do garijuna, kalau na songonon, tang mangulu partudiok gitu. Ujungnya dipersalahkan di mana mak? Gereja na lama. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga yang hampir sama. Adong sahalak bawa seorang laki-laki, ibunya adalah seorang janda. Jadi dia dibesarkan dari kecil setelah kematian bapaknya sampai dia dewasa dan sampai dia bekerja dan sampai dia menikah. Ujungna sadadiki mula may mana tubuta iberek mau makna ngalamar niang lama dua lamar niang lam suaruk di guguna tubuh ma di rohana asiro haku mamerek momakon dena jala marsaka may mana anong ubuang may mana tu kota asabuy urus di mana nak songonon pe mangam pe songonon di mana susah lamar niang mulu di kota no bui may mana gali sehat musik alai mardalan tiki mardalan partikian tubuh ma di rohana pamikirian manang suara nama dok songonon bereng pak moloi wakoan non nomak mo tubuh tuingana mu bagas dia akan pulang-pulang ke rumah karena apa dia nggak nyaman persoalan apa dua mo ulur non berbeda omakmu do inatam dah ujungnya gak bidang tinggal dia karena dia lebih merasakan ketakutan itu dipikiri mana mak asa unang adong penyesalan ini saya diingat di mana mak apa kelakuan buruk ibuku selama aku kecil sampai aku besar saya dipikiri mana mak akan nama nahya mapai naci rohana ala pangalahu ni omakna di pajojo di mana masuk di pajojo ternyata mamaku ini jahat nggak cocok mamaku ini ku bawa ke rumahku tuh may mana marhite to luka susona mangina neng wanoku tuhita ini adalah permasalahan hidup yang sering kita hadapi mempersalahkan diri sendiri playing victim kita mempersalahkan diri kita dan di suatu titik ketika kita jenuh kita tidak terima terus kita mempersalahkan diri kita ujungnya tabain dongat tanah asing salah termasuk orang yang paling dekat sekalipun dengan Idonania do pihala Kristen hari-hari. Mereka merasa bersalah akan dirinya. Alani masuk Kristen nau gawe nang mardonga beau Tuhan jahulian abe sawidak kuri. Alani hala Kristen nau gawe dilele au gawe wida mak keluarga makku sendiri anakku sendiri disiksa ala Romawi menyesali mana merasa bersalah dengan kekristenannya. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita termasuk orang Kristen di jemaat Roma pada saat ini gelisah gabe tubuh ma panikuli dan gabe hak Kristus di nagabe haduau gabe sengsara doa benar ubah ini Roma kata nasihan apostol Paulus dibuat musik peneguhan penguatan kepada orang Kristen saat itu dan saat ini. Ini berita sukacita. Bukan hanya sekedar penderitaan Kristus mau hidup bersama dengan kita.
Bukan hanya sekedar ketika kita merasakan sukacita, namun apapun diri kita, bagaimanapun kesalahan kita, bagaimanapun dosa kita, Kristus mau bersama dengan kita. Ubah ini, ibai mapanikuli, saya terbugon. Yang pertama, jangan kita membuat pembenaran diri. Jangan kita membuat pembenaran diri. Nunga songono naugulau, nunga songono naugulau. Dan yang kedua, jangan kita mempersalahkan diri kita sendiri. Karena dua hal ini bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ketika saya membenarkan diri ataupun saya mempersalahkan diri, ini akan membawa kita ke dalam dosa. Tapi apa yang mau dikatakan? Iman arirok minggu info kahit, jauh mau jadi anusan kemuliaan. Berserulah kepada Tuhan, jauh mah Tuhan ini. Ulu partikian lain tahu. Kalau ada masalah, termasuk do status di Facebook. Kalau mardara do imana do inat tanah sendiri, teriba do sidir-sidir di Facebook. Kami saja yang udah nasidah. Dukoni sa inat tanah mah. Aku bawa to tuel do ninda. Olah namur. Ibalas inat taibu se. Rokorodo. Kalau jadi laki-laki harus seperti inilah enak kan? Jahamat tahu mak. Ujungnya berbeda. Roma tetanggana. Ibai musa status bereng mak alaki ngamar siarusan mar di Facebook indah. Menyindir tong tetanggana. Di boto nas, tidak mak dia lusi. Kalau jadi orang, kau usah ikut campur, nggak ku makan ya uangmu. Nah. Uangmu sendiri yang ku makan. Nah. Ujung dalam prarat. Ubai ini salah do hitam lo mangalua do Facebook. Salah do hitam lo mangalua do status WA. Tu media sosial. Alai aduh masalah. Nah, Tuhan ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, bukan terjadi yang seperti itu, tapi justru kedamaian yang akan kita dapatkan. Berseru dalam nama Tuhan Yesus. Alanya Allah hapor siau ido, nama dua kita. Jalan ido nadino di ayat 10 dulu, ayat madua ruganu nama jo gowarni Tuhani. Ayat madua ruganu nama jo gowarni Tuhani. Mertua magita namia di bagasa Tuhan Yesus.